Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Eleonora Ratu Palma, NIM 1803030027. Saya kelas A semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video dan ini merupakan tugas mingguan ke-6 dari mata kuliah, seminar, dan kajian masalah-masalah sosial, di mana dalam buku ke-6 ini judul bukunya yaitu tentang budaya digital. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang aktivisme digital. Aktivisme digital adalah cara yang efektif untuk menggalang dukungan luas bagi para spesialis. Ada berbagai postingan-postingan dalam media digital, yaitu yang berkaitan dengan tweet spontan, postingan blog, atau klip video pendek yang diposting oleh seseorang individu di media sosial dapat memulai serangkaian respons yang tumbuh menjadi kampanye yang kuat dalam waktu yang singkat. Perusahaan dapat mengabaikan aktivisme seperti itu dengan resiko mereka sendiri, karena tidak hanya dapat merusak reputasi mereka yang diperoleh dengan susah payah, tetapi juga dapat merusak keuangan mereka. Situasinya tidak berbeda dengan pemerintah. Di sini badan pemerintah yang menutup mata terhadap gerakan online dan menanggung konsekuensi dari ketidakpedulian seperti itu, bahkan sebagai momentum online sekarang sudah menjadi ke ruang offline dalam bentuk protes di jalanan, pawai, dan demonstrasi. Bahkan ketika kampanye digital tidak serta-merta menghasilkan perjalanan, akan tetapi hal itu dapat memiliki dampak besar dengan menyoroti masalah yang ada. Aktivisme digital merupakan istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada berbagai perilaku online. Menurut Ensiklopedia Britannica, aktivisme digital adalah bentuk dari aktivisme yang menggunakan internet dan media digital sebagai platform utama untuk masa mobilisasi dan aksi politik. Istilah tersebut secara luas dapat mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk tujuan politik yang lebih spesifik dengan bentuk hacktivisme, serangan penolakan layanan, dan berbagai aktivitas-aktivitas. Dalam hal ini, kita perlu menjaga variasi ini dan makna aktivisme digital dalam pikiran kita sambil mengeksplorasi praktik terkait dengan masalah-masalah di berbagai belahan dunia. Kita juga harus menghindari berbagai penekanan aspek teknologi digital itu sendiri sambil mengabaikan konteks sosial politik dan budaya di mana praktik digital terletak karena kedua aspek tersebut. Kita perlu terlibat dengan ekosistem aktivisme digital daripada kita berfokus pada pengembangan platform media sosial atau perangkat seluler. Hadirnya media digital dapat membantu atau aktivisme digital itu sendiri telah membuat isu-isu yang dijauhi secara sosial namun terlihat oleh kata-kata.
Di sini meskipun mungkin terlihat bahwa gerakan digital termasuk kampanye atau meme berhasil tanpa kepemimpinan terpusat atau penyelidikan yang lebih dalam, tetapi akan menunjukkan bagaimana organisasi tertentu berkontribusi pada penyebaran masing-masing dari masalah tersebut. Faktanya, aspek penting dari aktivisme terdiri dari upaya multipronged oleh aktor terorganisir dan tidak terorganisir untuk menjaga masalah di mata publik untuk periode yang berkelanjutan, baik secara online maupun offline. Baik, forum media sosial telah membuat gerakan yang lebih rumit dan terbuka, sementara forum ini menawarkan ruang publik di mana orang dapat menggunakan kreativitas mereka untuk memberi energi pada gerakan dan membuatnya supaya terlihat atau lebih inklusif. Di ruang online, kekuatan dapat diperkuat, tetapi di satu sisi dan dianut oleh mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Namun di sisi lain, dapat membantu menyebarkan informasi yang salah dan propaganda yang mencerminkan sudut pandang ideologis yang kuat dan kesetiaan dari penciptanya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana upaya individu khususnya dalam detox digital. Aplikasi detox digital ini memantau ponsel cerdas pengguna dan mendorong mereka untuk memutuskan sambungan dari perangkat digital mereka secara spesifik. Beberapa orang juga mengungkapkan penolakan mereka terhadap penggunaan teknologi informasi yang berlebihan dengan membuat gambar dan menyoroti tujuan mereka dan mempostingnya secara online. Sebuah studi yang meneliti gambar resistensi terhadap teknologi informasi mengungkapkan bahwa sementara beberapa gambar menyajikan pesan mereka secara dramatis, misalnya gambar yang menyoroti kecanduan teknologi, dalam hal ini menunjukkan seorang wanita di masa yang akan datang. Penting bagi kita untuk menemukan resistensi terhadap teknologi digital. Dalam sejarah perlawanan manusia terhadap teknologi dan penemuan baru termasuk telepon, televisi, bioskop, dan lain-lain. Hal ini kita juga perlu mengakui keragaman pengalaman yang dimiliki orang lain dalam media digital. Tidak semua orang memandang media digital sebagai hal yang beracun. Ketika beberapa orang menemukan interaksi offline mereka lebih otentik daripada interaksi secara online. Yang lain juga mungkin memiliki perspektif yang sama, di mana faktanya adalah terdiri dari beberapa kehidupan manusia yang otentik merupakan suatu topik yang sangat diperdebatkan. Sulit bagi siapapun untuk memberikan penilaian atau menentukan batas-batas dari masalah tersebut. Kita juga harus berhati-hati saat membaca laporan di media-media karena berbagai sensasional tentang dampak media digital pada kesehatan mental. Meskipun laporan seperti itu menyoroti bahaya teknologi digital, akan tetapi hal itu mengingat bahwa kita harus ingat bahwa manual digital atau manual diagnostik
dan statistik bisa mengganggu mental kita. Dalam hal ini atau kata trennya itu adalah kecanduan internet. Oleh karena itu kita perlu kita perlu refreshing dalam hal ini, atau dalam hal kesehatannya itu kita harus bisa menjaga kesehatan mental kita dengan demi menggambarkan perilaku kita dalam sehari-hari, supaya orang mengamati kita atau memberikan pandangan terhadap diri kita secara positif. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bahwa kita perlu menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki modal sosial dan hak ekonomi untuk mencabut nyawa mereka. Banyak yang tidak siap untuk menanggung biaya ekonomi, baik secara ekonomi, sosial, pribadi, dan psikologis untuk memilih keluar dari platform atau perangkat digital. Dalam konteks seperti itu, jalan ke depannya bahwa mungkin saja terletak pada selektif tentang apa yang menjadi atau apa yang membuat perhatian kita menjadi lebih menyoroti dalam hal tersebut. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam budaya digital di seluruh dunia, dengan berbagai pembatasan yang sangat ekstrim dan beberapa penguncian di banyak negara, di mana sebagian besar dunia tampaknya telah pindah ke dunia online. Bekerja saja kita online, belajar juga kita online, yaitu dengan belajar daring, memesan makan saja secara online, bahkan kita menghibur diri juga secara online. Tapi bahkan juga proses kematian kita juga secara online. Virus tidak lagi memungkinkan orang mati dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman. Sebaliknya itu memaksa orang untuk mati sendirian, dikelilingi oleh orang asing jika sama sekali dan sering terikat pada ventilator untuk bantuan pernapasan. Akibatnya, budaya digital seputar kematian dan kematian juga berubah. Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.